Halo teman-teman Footprints, kembali lagi bersama gua Stefan Wan di YouTube channelnya Footprints Tennis nih. Kali ini kita di lapangan padel di Racket Padel Club di BSD teman-teman. Nah, hari ini gue mendapatkan undangan eksklusif dari Dropshot ya. Dan teman-teman bisa lihat ya, di sini raket-raketnya Dropshot nih banyak banget ya. Teman-teman kalau lihat nih ada belasan raket di sini. Kita mau cobain semua raketnya. Kita mau pelajarin setiap raket tuh karakteristiknya apa, sehingga kita bisa lebih belajar ya untuk merekomendasikan lagi ke customer gitu. Jadi nggak cuman asal ngomong gitu, tapi kita beneran praktekin nih. Thank you banget buat Dropshot Indonesia yang udah ngundang Footprints ke Racket Padel Club ini. Oke teman-teman, pasti udah nggak sabar kan buat ngeliat gimana kita mau playtest semua raket pedal dari Dropshot ini. Yuk langsung aja kita cobain. Dan hari ini gue nggak sendiri teman-teman, untuk mencoba semua raket yang tadi, gue akan ditemenin oleh Coach Rizky. Halo Coach. Apa kabar? Baik-baik. Coach apa kabar nih? Baik-baik. Oke Coach, gitu. Jadi hari ini kita mau cobain nih raket-raket Dropshot ya. Gitu. Jadi nanti kita drilling apa nih Coach? Mungkin kita hari ini drilling volley, mungkin bandeha gitu. Volley, bandeha ya, enak ya. Ini udah berapa lama Coach ngelatih di sini? Kalau ngelatih udah 1 tahun. Kalau mainnya udah lama, dari 2022. Oke. Coach Rizky, paling favorit raket Dropshot yang mana? Kalau yang 2025 atau yang sebelumnya? Pokoknya yang paling favorit. Kalau yang sebelumnya masih yang tahun kemarin 2024. Oh, apa nih? Harbor ya? Iya, Harbor. Oh, ini yang 2024 kan? 2024. Gitu. Oke. Kalau yang 2025 apa? 2025 saya sempat... Boleh ke sana? Boleh. Yang ini. Oke. Ambition ya? Ambition. Explorer 8.0 gitu. Oke. Ya udah. Paling kita akan cobain semuanya. Oke, kalau gitu saya cobain yang ini dulu deh. Boleh. Karena rekomendasi dari Coach Rizky ya. Oke, yuk kita coba ya. Lanjut. Oke. Raket pertama yaitu Dropshot Explorer 8.0 gitu ya. Nah, ini salah satu raket yang paling terjangkau ya teman-teman ya. Nah, kita coba gimana rasanya. Ya. Nyaman ya, comfortnya dapet loh. Oke. Ya. Mulai dapat Coach ya. Ya. Mulai dapat feel-nya ya. Karena ini raket pertama jadi belum terlalu bisa ngebandingin sama raket yang lain. Cuman secara feel-nya ini raket cukup soft ya, karena dia memiliki EVA soft ya, dari surface-nya juga lebih soft gitu, dan karbonnya 3K ya gitu. Jadi buat teman-teman nyari raket yang nyaman, sebenarnya ini nyaman banget ya. Dan juga secara harga cukup affordable ya. Ini masih di angka 3 jutaan juga gitu. Nah, raket yang berikutnya yaitu Dropshot Conqueror Control 1.0 gitu. Nah, ini bentuknya juga ini ya, rounded ya gitu. Jadi penasaran juga sih gimana rasanya. Yuk, langsung aja cobain. Ini powernya lebih dapet sih. Oke, coba bandeha ya. Oh, nice. Oke. Ya. Udah cukup, udah cobain volley bandehanya. Ini Conqueror Control 1.0, walaupun rounded, tapi powernya tetap dapat loh ya. Jadi mungkin karena dia punya EVA Pro ya, dari segi foamnya jadi nggak terlalu empuk ya, jadi powernya masih dapat teman-teman. Raket ketiga sekarang, Canyon Pro Control 1.0 ya. Kita coba, ini juga rounded, sama-sama 12K ya, dan juga EVA Pro juga ya, mirip sama yang tadi. Wah, ini masih mematikan banget. Wah, ini udah kelihatan, ini enak banget ya. Ini Canyon Pro Control 1.0, walaupun judulnya Control, tapi dia power dapat banget. Menurut gua ini pas banget ya. Rounded, forgiving, dan juga mematikan ya. Teman-teman bisa lihat tadi bola-bola gue bener-bener lumayan nusuk gitu ya. So far ini enak banget. Oke, raket keempat yaitu Explorer Pro Control 1.0 ya. Bedanya yang ini EVA Soft ya, sama-sama rounded dan sama-sama 12K.
karbonnya, tapi yang ini EVA Soft ya. Harusnya lebih kontrol dan lebih nyaman dari yang sebelumnya ya. Yuk kita coba langsung. Let's go. Oke, ini Explorer Pro Control ya, dan surface-nya EVA Soft. Jadi memang sesuai dengan namanya ya, kontrol dan juga soft ya. Rasanya empuk, nyaman, dan juga sebenarnya kurang power sih gitu. Jadi sebenarnya kalau orang yang nyari lebih power, ini kurang cocok gitu. Tapi kalau misalnya yang nyari comfort, nyaman gitu ya, dan forgiving, nah ini salah satu yang paling enak teman-teman ya. Ini yang bagusnya dari dropshot ya teman-teman. Jadi tuh dia di bagian wrist strap-nya ini tuh ada kliknya gitu. Jadi bisa dicopot nih. Tuh, langsung dicopot, bisa pasang lagi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi nyobain raketnya teman gitu, mau pinjam dong cobain. Biasa kan malas pakai gininya karena mungkin basah, kena keringat gitu atau bau gitu ya. Jadi kita bisa copot ya. Ya cuman untuk nyoba aja, bukan untuk main match beneran karena bahaya kalau nggak pakai ini ya teman-teman. Jadi pastiin kalau misalnya kamu main yang serius selalu pakai wrist strap ya, supaya safety juga. Oke, kita langsung cobain. Ini raket kelima yang kita mau cobain yaitu Action Control 1.0 ya. Jadi Action Control memang gue udah pernah coba sebelumnya. Ini menjadi salah satu raket favorit gue dari dropshot ya. Nah kita coba lihat nih, dibandingin yang tadi, apakah beneran ini raket lebih enak dari yang sebelum-sebelumnya ya. Karena dia EVA Soft juga gitu. Wah enak banget. Oke. Cukup volley-nya udah puas banget, bener-bener enak ya, tajam. Walaupun ini raket kontrol, tapi gue dapet banget nih tajamnya ya. Oke, sekarang kita coba volley, habis itu bandeha ya. Oke, nice. One of the best. Gila. Bener-bener. Action Control ini semuanya dapat ya. Ya, comfortnya dapat, powernya juga dapat ya. Softnya, kontrol, powernya menurut gue balance semuanya. Ya, jadi raket yang sangat-sangat forgiving ya. Dan ini bener-bener masih menjadi raket favorit gue sampai sekarang. Nah ini raket berikutnya yaitu Dropshot Furia Control 1.0. Gitu. Ini raket yang best selling banget ya di Footprints ya. Karena ini salah satunya juga yang favorit tuh, menjadi raket favorit dari cewek-cewek ya. Karena warnanya cakep banget loh. Orange, putih ya. Orange, kayak iPhone yang baru orange. Let's try. Walaupun dia raket kontrol, tapi volley-nya agresif banget. Oke, enak ya. Jadi sebenarnya raket ini balance-nya dia di bawah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau mau power banget, butuh extra effort. Tapi kalau misalnya kalian udah dapet feel-nya, ini raket kalau misalnya kalian dorong kemana, bolanya pasti jinak teman-teman. Ya, jadi nggak perlu extra effort buat kontrol. Tapi raket ini udah cukup memberikan forgiving yang enak banget. Oke, sekarang kita langsung nyobain raket ketujuh yaitu Furia Attack 1.0 ya. Warnanya enak banget ya dilihat ya, hijaunya tuh bagus banget gitu. Dan dia bedanya sama yang tadi ya. Furia Control itu warnanya kan putih ya, dia lebih ke kontrol. Yang ini Attack tentu saja EVA Pro gitu. Jadi surface-nya lebih keras dan juga harusnya jauh lebih powerful ya. Jadi kalau kita mau main power pakai raket ini harusnya akan lebih effortless. Oke, yuk. Wah, enak. Surprisingly, kontrolnya juga bagus loh. Ya, walaupun raket attack, tapi kontrolnya juga bagus ya. Balance-nya dia agak even.
Oke. Wah, ya buat bandeha juga enak, konsisten ya. So far sih kalau mau main power beneran nggak berasa capek dari yang tadi gitu ya. Jadi kalau mau nyari comfort sebenarnya bukannya ini, lebih ke Furia Control, tapi kalau nyari power ini jawabannya teman-teman. Nah, yang berikut ini cukup unik ya teman-teman, karena ini bentuknya raketnya ini diamond ya. Tapi dia itu EVA Soft ya, artinya diamond yang kontrol ya. Padahal kan diamond sebenarnya buat attack gitu. Tapi ini cukup unik ya. Gue juga penasaran. Tapi ini untuk di Footprint sendiri ini salah satu yang best sellingnya buat cewek-cewek, karena warnanya pun cakep banget teman-teman gitu ya. Warna dari soft blue-nya ya udah kayak purple, dan di sini tuh wah, warna-warna softnya tuh cakep banget sih ya. Kita coba aja yuk langsung Quantum 2.0. Wah, aduh enak banget. Oh pantas dia head heavy. Enak banget. Pantesan, ini laku di cewek-cewek. Mungkin kalau cowok-cowok consider warnanya kali ya. Oke. Udah. Gitu. Oke. Bener yang gue bilang ya, raket ini unik banget. Karena selain dia EVA Soft, yang sebenarnya tuh lebih buat kontrol, tapi dia ini bentuknya diamond dan head heavy gitu. Jadi kalau teman-teman mau main aman ya, attack dan juga kontrol, nah ini mungkin salah satu yang paket lengkapnya ya. Ini nggak heran ya kenapa di Footprint-nya laku banget ya, karena memang seenak itu teman-teman gitu. Cuman memang kalau yang cowok-cowok mungkin kayak kurang tertarik ya, karena warnanya cewek banget gitu, feminim banget gitu. Tapi gue sendiri personalnya cobain ini one of the best ya, Quantum 2.0. Nah sekarang kita mau cobain raket ke-9 nih teman-teman, yaitu raket yang paling baru yaitu Conqueror Attack 1.5 gitu. Kalau sebelumnya 1.0, sekarang kita cobain 1.5. Nah ini bener-bener raket baru ya teman-teman, ini bener-bener belum pernah dipakai kayaknya. Ya bener-bener raket baru, karena memang baru rilis beberapa bulan terakhir ini ya. Oke langsung aja kita cobain Conqueror Attack 1.5. Wah, attack banget. Oke, ya ini raket yang sebenarnya attack banget ya. Ya karena dia sendiri karbonnya 24K ya, 24K, dan dia di tangan cukup keras gitu. Jadi cukup pegel ya. Ya tapi ini memang ditujukan buat teman-teman yang mungkin udah levelnya intermediate, advance ke atas gitu ya. Jadi kalau yang pemula nggak gitu disaranin, karena ini cukup bikin tangan pegel gitu. Tapi overall kalau pemain pro kayak suka banget deh. Ini attack-nya luar biasa. Oke. Yang berikutnya kita cobain raket Explorer Pro Attack 1.5 ya. Ini sebenarnya harusnya nggak jauh beda sama yang tadi ya. Karena memang ini sama-sama EVA Pro dan juga dia raket yang 24K juga dari segi karbonnya gitu. Yuk, langsung aja kita coba. Wah, attack banget. Wah, yang ini lebih susah lagi kontrolnya. Ya, ini lebih susah lagi. Ini lebih buat yang pro lagi. Ya. Tapi ini sih enak kalau orang nyari kontrol. Oke. Ya, jujur ini lebih sulit dibanding yang tadi ya. Jadi Conqueror Pro Attack ini lebih attack lagi ya, lebih power lagi, dan lebih buat yang mainnya kenceng-kenceng gitu ya, kayak pemain pro gitu. Nah, so far kalau teman-teman yang nyari raket yang benar-benar attack, kayaknya ini deh yang paling attack ya, Explorer Pro Attack. Dan dia dipakai oleh pemain pro yaitu Lucas Campanolo ya. Masih kuat nggak ya? Udah pegel.
Oke, tapi ini raket drop shot ini memang enak sih, gitu. Jadi memang punya karakteristiknya masing-masing. Ada karakteristik yang memang di brand raket lain tuh dia nggak ada gitu. Ya, jadi tergantung teman, cocok-cocokan. Mungkin kalau ada kesempatan kita bisa adain demo session ya, supaya bisa kayak gini juga teman-teman bisa nyobain seluruh raketnya. Jadi biar nggak salah beli gitu. Raket yang berikutnya ini raket Canyon Pro Attack ya, 1.5. Ini raket baru juga. Dan ini harusnya dia lebih attack juga ya. Bentuknya dia diamond, dan juga Eva Pro ya. Dia balance-nya head heavy gitu. Jadi harusnya kalau untuk smash enak nih. Nah, sesuai dengan namanya attack ya. Ini attack banget. Cuman bedanya sama yang tadi, ini walaupun headnya diamond gitu ya, ini nggak terlalu susah ya kontrolnya ya, masih dapat juga gitu. Sweet spotnya tapi lebih kecil ya, itu yang kita harus trade off karena dia sweet spotnya di atas, yaitu di diamond gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman udah bisa jinakin raket ini raket yang sangat agresif. Ini berarti raket ke-12 teman-teman ya, dan ini salah satu raket yang paling cantik ya, tapi juga salah satu raket yang paling pro juga karena dipakai oleh pemain top di dunia ya. Salah satu yang paling top itu John Sams gitu. Nah, ini namanya adalah Drop Shot Action Attack 1.5 ya. Ini raket memang cakep banget ya, dari warnanya tuh putih, biru, kosmetiknya tuh wah, salah satu deh yang the best gitu. Apalagi kalau di sini pakai grip warna putih. Wah, nih apa ya? Salah satu yang paling cakep ya gitu. Nah, orientasi raket ini spesifikasinya lebih ke attack juga gitu ya. Dan balance-nya walaupun dia middle gitu, tapi dia memang mempunyai Eva Pro yang memang lebih keras gitu. Ya, kalau tadi yang gue suka salah satunya saudaranya itu Action Control ya. Nah, ini Action Attack 1.5. Langsung aja kita cobain yuk. Wah, ini enak sih. Wah. Turns out nggak terlalu susah loh dipakainya. Oke. Oke. Ini memang raket yang salah satu yang terbaik ya dari drop shot ya. Cuman memang kurangnya agak capek ya. Karena memang dia raket attack sih. Tapi terlebih dari itu tajam banget ya. Tadi bola-bola gue benar-benar nusuk, dan walaupun capek tapi entah kenapa ini raketnya tuh nyaman banget gitu teman-teman ya. Jadi ini salah satu memang yang dipakai John Sams ya, pemain top dunia. Tapi ini memang lebih cenderung cocok ke teman-teman yang mungkin intermediate ya. Intermediate atau ke atas. Kalau beginner kayaknya nggak disaranin pakai ini karena memang ini raket yang cenderung buat attack ya, bukan buat kontrol. Gila, udah basah banget ya. Udah cobain 12 raket ya, sisa 2 raket lagi teman-teman. Nah, 2 raket ini tuh raket yang spesial banget ya, karena memang baru banget rilis ya. Dalam bulan September ya, kalau nggak salah baru rilis nih. Jadi, ini kita sebutnya Blitz ya. Ada yang Blitz Attack, ada yang Blitz Control ya. Kalau yang Blitz Attack itu, dia bentuknya itu shape-nya teardrop. Kalau yang Blitz Control, dia rounded gitu. Dan ini juga tentunya Eva Pro ya, lebih keras ya yang attack, dan yang control tuh Eva Soft gitu. Ada yang unik teman-teman di sini. Jadi kalau teman-teman lihat ya, di sini tuh ada weight adjustment-nya gitu di sini. Jadi kalau teman-teman, ini merupakan salah satu inovasi terbaru ya dari drop shot. Jadi teman-teman bisa atur head heavy-nya mau di mana nih. Misalnya teman-teman mau yang lebih attack, langsung aja. Nah, tinggal digeser nih. Nah, tuh ya, geser ke atas. Kalau teman-teman mau coba dulu normal, nah bisa digeser ke bawah gitu. Atau teman-teman mau yang lebih kontrol gitu ya, atau lebih headlight gitu. Teman-teman bisa coba ke sini nih. Nah, di sini. Nah, itu termasuk dari kedua sisinya ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa atur, itu merupakan customization dari drop shot nih, inovasi terbaru. Jadi, kita sendiri bisa ngatur seberapa attack raket ini dan seberapa kontrol raket ini. Gitu. Nah, langsung aja yuk kita cobain raket dari Blitz Attack ya, yang pertama.
Nah, untuk awal-awal gue akan coba balance-nya di 0 dulu ya. Ya, balance-nya di 0. Dan juga ini juga gue akan coba raket balance-nya di 0. Ya. Nah, gitu. Nanti kita akan coba yang lebih head heavy kayak gimana. Oke. Oke. Nah, stop. Nah, ini tadi yang normal. Sekarang kita mau coba geser ke atas, ya. Yaitu yang lebih head heavy. Ya, harusnya lebih power. Ada 3 level ya. Teman-teman bisa adjust. Ini gue langsung aja ke level 3, ya. Kita cobain. Alright. Wow, jadi head heavy banget. Wow, lebih power jauh. Iya, enak ya. Jadi kalau misalnya buat main yang lebih attack, tinggal digeser aja gitu, nggak usah ganti-ganti raket gitu. Nah, tadi bola-bolanya pun jauh lebih effortless ya, powernya lebih dapet dan lebih nusuk. Sekarang kita coba ke paling bawah, yaitu ke paling headlight. Ya, jadi balance-nya dia di bawah banget. Nah, ini ya. Ini udah di bawah, teman-teman ya. Kita coba ya. Oke, ya. Bener. Yes. Powernya langsung kurang. Tapi comfortnya nambah. Kontrolnya lebih enak ya. Yes. Cukup ya. Cukup mewakilkan. Ya. Kayak tadi teman-teman bisa lihat. Dapetin bola-bola untuk dijadiin drop shot tuh jadi lebih enak ya, karena dia kontrolnya enak banget gitu. Jadi ketika kita ayunin, dia nggak overpower gitu, kontrolnya dapet banget ya. Dan kita coba balikin ke normal, latihan bandeja ya. Oke ya, so far ini salah satu raket yang paket lengkap ya. Kalau teman-teman mau kontrol bisa di-adjust, kalau teman-teman mau attack bisa di-adjust, kalau teman-teman mau yang standar-standar aja, normal-normal aja juga bisa di-adjust gitu. Jadi mungkin pemain-pemain yang suka pakai raket dengan teardrop ya atau diamond, nah ini cocok banget ya, bisa lebih attack dan bisa di-adjust ya. Dia ada semua levelnya, ada 6 level, bisa di-adjust, jadi sesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman sekalian gitu. Oke, nice banget nih. Tiba saatnya. Jadi ini raket ke-14 yang hari ini kita cobain ya. Mirip-mirip ya, karena namanya juga sama-sama blitz ya. Yaitu sekarang tapi blitznya blitz control. Bedanya yang tadi itu bentuknya teardrop, yang control ini bentuknya round gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang lebih pemula, ini lebih bersahabat ya, lebih forgiving dan juga lebih mudah untuk dikontrol, dipakai, dimanuver gitu. Ya, sweet spotnya juga lebih besar harusnya. Kita coba yang normal dulu. Ya, oke. Let's go. Oh, enak. Wah, enak banget. Oke. Langsung aja sekarang kita mau coba yang lebih attack. Head heavy. Dan ini karena Eva Soft ya. Jadi bener-bener berasa nyaman banget. Kayak ini sweet spot ya, buat bagi orang-orang yang pengen attack, tapi nggak mau Eva Pro, maunya Eva Soft, ya lebih nyaman. Wah, lebih attack banget. Coba ya, malah ini kan attack, kita coba smash, ya. Oke. Ya. Wah, ini gila sih. Bener-bener, menurut gue nih, buat level pemula intermediate masih oke banget pakai ini gitu. Karena dia pakai nyaman dan mau power control pun bisa di-adjust gitu ya. Dari segi balance-nya nih, ya. Bisa di-custom gitu. Jadi menurut gue, tadi gue udah cobain. Ini salah satu mungkin kalau untuk hari ini mungkin ranking 1 kali ya, yang terakhir ini gitu. Karena ini bener-bener gue tuh sebenarnya suka raket yang nggak terlalu keras ya,
tapi itu bisa attack gitu loh, nggak memble gitu. Nah ini jawabannya teman-teman, yaitu raket drop shot blitz control gitu. Dan yang terbaru nih, weight adjustment-nya nih berguna banget ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa adjust sesuai dengan kebutuhan power teman-teman sekalian gitu. Ya, walaupun ini rounded, ya, great job. Sweet spot-nya gede banget ya, dan juga attack-nya pun gila. Nah teman-teman, akhirnya kita udah beres semua nyobain semua raket dari drop shot ini ya teman-teman. Jadi mulai dari yang paling beginner ya sampai yang paling advance kita udah cobain semua. Jadi kurang lebih kita udah nyobain ada 14 raket ya teman-teman. Nah jadi bagi teman-teman yang masih bingung, nggak usah khawatir ya, karena nanti kita akan tunjukin ya ke teman-teman, yaitu matriksnya ya, buat teman-teman lihat ya. Ada yang dari high balance ke low balance, ada yang dari power dan juga control gitu. Jadi teman-teman di sini nggak usah bingung ya, kalau misalnya teman-teman mau memilih raket yang control tapi misalnya low balance, nah teman-teman bisa milih dari sini ya. Teman-teman memilih yang power tapi juga low atau high balance, nah teman-teman bisa pilih dari matriks ini. Dan matriks ini ngebantu banget buat kita menentukan pilihan raket drop shot ini ya teman-teman gitu. Nah so far kalau gue melihat karakter dari raket drop shot ini tuh karakternya cukup attacking ya gitu ya. Jadi bukan yang tipe empuk banget ya, tapi lebih cenderung ke medium ya. Jadi medium sampai hard itu teman-teman bisa cari di raket drop shot ini gitu. Nah salah satu raket yang mungkin gue bisa rekomendasi yang paling nyaman untuk kontrol yaitu di drop shot action control ini ya, karena ini berdasarkan dari trial gua ya, ini benar-benar memberikan kesan yang benar-benar forgiving ya, gampang digunakan dan juga cenderung stabil gitu ya teman-teman. Nah berikutnya kalau teman-teman nyari raket yang lebih attack ya teman-teman dan agresif banget, ini gue rekomendasikan banget, yaitu drop shot action attack 1.5 yang dipakai sama John Sams ya. Selain warnanya juga cakep banget ya, putih biru ya, biru metaliknya ini, dan juga dia memiliki karakteristik attack yang bener-bener tajam ya, tapi attack-nya itu nggak bikin capek di tangan gitu ya, jadinya masih bisa kita nikmati lah ya, attack-nya nggak terlalu pro-pro banget gitu. Nah terakhir kalau teman-teman bener-bener nyari raket dengan inovasi terbaru ya teman-teman, nah jawabannya nggak lain ya, yaitu drop shot blitz attack dan juga blitz control gitu teman-teman, karena dia dilengkapi dengan adjustment weight-nya ya. Jadi teman-teman bisa custom sesuai dengan power control keinginan teman-teman kalian semua gitu ya. Dan menurut gua yang bener-bener forgiving banget nih sebenarnya blitz control ya. Kalau buat pemula sampai intermediate nih enak banget pakai ini ya, karena bisa diatur mau attack ya, mau control. Tapi kalau teman-teman udah lebih pro ya, intermediate ke atas, mungkin pemain high bronze atau silver gitu, teman-teman pasti bakal suka banget yang ini ya, karena secara balance-nya dia lebih tinggi, dan juga secara weight adjustment juga sama bisa diatur, dan secara surface-nya dia juga lebih keras gitu. Jadi kalau teman-teman mainnya lebih agresif dan lebih mainnya ngekill, nah ya ini lebih cocok gitu. Ya overall dua raket ini memberikan inovasi yang benar-benar advance banget ya gitu, karena nggak semua raket punya adjustment weight seperti ini gitu ya. Oke teman-teman, akhirnya selesai sudah kita untuk nyobain seluruh trial raket dari drop shot ya, kurang lebih udah 14 raket ya, semua kita udah cobain, dan kita sudah belajar ya gimana setiap karakteristik dari raket drop shot ini. Bagi teman-teman yang masih bingung juga bisa langsung datang ke toko kami yaitu Footprints Tennis yang ada di Green Lake City dan juga di Anwar Racket Club Jakarta Barat. Oke, itu semoga dengan video ini bisa membantu teman-teman semua untuk menentukan ya raket pilihan teman-teman semua gitu ya. Semoga dapat jodoh raketnya dari video ini gitu ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video-video selanjutnya. Footprints Tennis, Master the Court.